Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Anak, terpujilah Engkau Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang hidup, ajaib dan berkuasa. Kami bangga dan kami bersyukur akan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami dengan tidak habis-habisnya dan tidak terputus-putusnya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan Engkau berkenan sebagai kesenangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon tundukkan kami di bawah kuasa otoritas-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat pengertian yang datang daripada Engkau, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami, menguatkan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang taat dan takut akan Engkau, guna bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang mendengarkan maupun yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, dan Roh-Mu yang berbicara bagi kami, dan kami mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Saudara yang memegang Alkitab di rumah masing-masing, silakan buka Alkitab saudara dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, mulai dari ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-20. Firman Tuhan seperti berikut, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan kemudian kita memperingati juga di mana satu peristiwa di Yerusalem di mana dicurahkan Roh Kudus itu oleh Tuhan ke atas para murid-murid yang berkumpul pada waktu itu. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, salah satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada para murid adalah ayat yang barusan kita bacakan. Dia berkata bahwa ada penegasan daripada Tuhan bahwa kepadaku, kepada Yesus telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya adalah kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa kita tidak perlu ragu dalam pengiringan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah berkuasa. Berkuasa di surga dan di bumi. Jadi di luar Tuhan tidak ada yang berkuasa. Tidak ada kuasa lebih hebat dari Tuhan, dari segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi manusia, janganlah kita terlalu sombong kepada Tuhan. Karena yang berkuasa itu adalah Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus menyampaikan juga sebelum dia dimuliakan,
dia naik ke sorga, ada pesan-pesan Yesus sebelumnya bahwa dia memberikan penolong yang lain, seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Itu menandakan bahwa kita ini lemah, kita ini nggak kuat sebenarnya. Kita tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa mampu menjalani hidup ini? Hanya ada satu tempat kita pergi untuk memohon kekuatan itu kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah diberikan segala kuasa itu di dalam tangan daripada Tuhan Yesus, di surga dan di bumi. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan atau apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini, kita lewati, seolah-olah berat kita untuk melewatinya, ingat, ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Bukan kita yang berkuasa. Ingat baik-baik, bukan kita yang berkuasa, tetapi Tuhanlah yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata begini bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua adalah beritakanlah Injil itu, jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Ingat saudara-saudara, ketika kita menyampaikan berita Injil dan orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, kepada pemberitaan yang kita sampaikan, ingat, itu orang bukan kamu punya murid, tapi itu adalah muridnya Yesus. Amin. Jadi kita ini membawa jiwa bukan untuk diri kita, bukan untuk organisasi, tetapi untuk dibawa kepada Tuhan, untuk menjadi muridnya Tuhan. Amin. Karena di atas semua organisasi yang ada di bumi tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan Yesus di atasnya. Tugas kita apa? Kita tugasnya cuma melakukan apa yang Tuhan suruh. Amin. Jadi apa yang Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Kita ini cuma hamba. Yesus pernah menyampaikan begini kepada para murid. Jika engkau telah melakukan segala sesuatu, katakanlah bahwa kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jadi kita menyampaikan sesuatu, kita melayani Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya, bukan untuk kita. Soal kehidupan kita, itu Tuhan yang atur. Yang penting kerjakan apa yang Tuhan suruh, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu penilaian adalah dari Tuhan. Orang dibawa kepada Tuhan, orang diberitakan Injil, orang dilawat oleh Tuhan, itu bukan menjadi murid kita, itu muridnya Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang berbicara begini, berpikir begini bahwa ini adalah jemaat saya. Saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak punya jemaat. Tuhan yang punya jemaat itu. Amin. Orang-orang percaya kepada Yesus itu adalah murid Yesus. Kalau murid berarti dia harus belajar. Gurunya siapa? Gurunya bukan kita. Makanya kita jangan sok menggurui kepada orang. Biar Roh Kudus yang akan memimpin, menyampaikan sesuatu. Mungkin sederhana mungkin kita menyampaikannya. Tapi itu nanti Roh Kudus yang akan memberkati. Bukan kita hebat. Ingat, jiwa-jiwa itu adalah muridnya Yesus. Bukan milik saudara dan saya. Nah, kita melihat di sini, yang kita
bahwa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah jadikan mereka menjadi murid. Jadikan mereka belajar. Belajar apa? Belajar firman. Jangan kita mengajar orang yang tidak disuruh oleh Tuhan. Ya. Karena jelas ayat ini berkata, ya. Ayat 19 berkata begini, karena itu pergilah. Jadikan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita punya tugas ini, kita hanya melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Pekerjaan kita hanya sebatas itu. Terus kitanya jadi apa? Ya kitanya jadi hamba. Semua kita ini jadi hamba Tuhan. Semua saudara yang ada di rumah, engkau adalah hamba Tuhan. Jika engkau melakukan ini untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ya. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan murid kita, muridnya Tuhan Yesus. Gurunya siapa? Gurunya adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memimpin. Makanya di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita berada, pastikan setiap penyampaian kita itu bukan dari diri kita, tetapi pastikan itu karena kita memohon daripada Tuhan. Kenapa? Yang punya pengajaran siapa? Tuhan Yesus. Kurikulumnya Tuhan Yesus, bukan kurikulumnya kita. Karena gurunya siapa? Gurunya Tuhan Yesus. Muridnya, jemaat itu muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, jika engkau merasa selama ini bahwa jiwa-jiwa itu adalah milikmu, saya mau katakan hari ini, bertobat engkau. Jiwa itu milik Tuhan. Amin. Yang menyelamatkan jiwa itu adalah Tuhan, bukan kita. Engkau berdoa orang sakit sembuh, itu bukan milikmu, itu miliknya Tuhan. Hanya engkau melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Ini perintah Tuhan. Ya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jangan bawa orang percaya kepada dirimu, bawa orang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena kalau orang percaya kepada kita, besok-besok kita juga bisa salah. Orang kecewa. Tapi kalau bawa dia percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah kecewa. Karena Tuhan, apa yang disampaikan, iya dan amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya kan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan setiap perintah Tuhan. Yang berikut dia berkata begini, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada dua bagian di sini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan ajar yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Jangan. Jangan kerjakan juga yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan itu adalah benar, itu yang memang Tuhan mau. Tuhan inginkan seperti itu. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Bukan karena kerinduan kita harus seperti ini. Enggak. Harus kerinduannya Tuhan yang disampaikan. Apa sih keinginan Tuhan? Apa sih yang diperintahkan oleh Tuhan? Pertama adalah percaya. Mengikutinya dengan apa yang dia inginkan. Kemudian tetap setia sampai akhir. Hanya itu kan. Pertama kita sebelum kenal Tuhan kan, kita belum percaya. Kita pikir kita itu ya hidup karena apa adanya aja. Kita ada karena ya orang tua kita melahirkan kita. Tetapi ketika kita percaya Tuhan, baru kita tahu bahwa ternyata ada pemilik kehidupan kita ini yang sebenarnya. Percaya, berjalan di dalam kehendak Tuhan itu bukan sampai di situ.
endingnya adalah setia sampai akhir. Percaya, berjalan di dalam kepercayaan kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah setia sampai akhir hayat kita. Pastikan ketika kita sudah tiba waktunya Tuhan katakan, sudah cukup, pulang kembali. Pastikan kita tetap ada setia di dalam Tuhan. Itu perintahnya Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Kita berbicara begini, sepertinya enak. Enak didengar, enak diomongin. Tapi melakukannya ini tidak seenak yang kita katakan. Setia itu, saya mau katakan kepada saudara, bukan perkara yang mudah untuk dijalankan. Saudara keluar rumah saja, ketika orang menyenggol sedikit saudara, masih setia sama Tuhan enggak itu? Masih bisa berkata puji Tuhan. Ini contoh hari-hari aja yang kita lewati setiap hari. Ini real kenyataan hidup manusia. Kendaraanmu disenggol orang, masih bilang puji Tuhan enggak? Atau saudara turun dari kendaraan dan saudara kan bilang, "Hei, mau apa kau?" Itu kehidupan yang dulu. Tapi ketika kita sudah percaya dengan Tuhan, Tuhan ingin memastikan kita itu setia. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita alami, setia. Apa yang saudara alami hari-hari ini, sama saya alami juga. 3 bulan. 3 bulan. Tidak bisa beribadah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa kemana-mana. Tapi apakah itu membuat kita mundur dari Tuhan? Tentunya tidak seperti itu. Kita harus semakin kuat. Semakin yakin bahwa Tuhan itu pelihara kita. Semakin yakin Tuhan itu menolong kita. Semakin yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya semua saudara-saudara yang ada di rumah sudah rindu sekali kan ini beribadah kembali di gereja masing-masing. Ingin bertepuk tangan, bersorak-sorai kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang di rumah aja dulu, ya di rumah dulu. Ada waktunya, kita percaya, kita yakin kepada Tuhan. Ada waktunya di depan, Tuhan berkata, sudah selesai. Sekarang boleh beribadah kembali di gereja. Aku yakin itu. Dan saudara pun harus yakin. Ya. Kenapa kita harus yakin? Kalimat yang terakhir daripada ayat ini, ayat yang ke-20, dia berkata begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Kepada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan itu ya? Akhir dari zaman itu tidak ada yang tahu. Kalau berbicara zaman kehidupan kita di dunia ini, itu tidak ada yang tahu. Termasuk akhir zaman kita hidup di sini, akhir zaman kita bernafas, itu kan ada akhirnya. Nafas ini ada akhirnya. Juga tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu kapan berakhirnya. Masing-masing kita tidak ada yang tahu. Kapan? Pernah nggak saudara bertanya kepada Tuhan, kapan sih berakhir ini saya punya nafas? Iya. Pernah nggak bertanya begitu? Hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah rahasianya Tuhan. Kalau Tuhan memberitahukan kepada saudara, kalau kita tahu semuanya, oh nanti tanggal sekian saya akan berakhir, akan meninggal, pasti saudara akan berkata, oh masih ada waktu 15 tahun lagi, happy-happy aja dulu. Nanti begitu mau endingnya udah mau selesai hidup saya, baru saya bertobat kepada Tuhan. Makanya kematian itu adalah dirahasiakan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita tetap setia. Karena kalau dia beritahukan kepada saudara, saudara akan berkata, bagaikan saudara sedang mengikuti satu arisan yang dari awal sudah dicabut. Oh bulan sekian kamu, bulan sekian kamu bulan sekian, ya kan? Kalau diberitahukan seperti itu, soalnya cuma happy aja. Masih lama. Saya gilirannya nanti bulan 12. Saudara akan berpikir bahwa bisa hidup seenaknya saja di dunia ini. Tidak begitu.
Akhir zaman kita masing-masing tidak ada yang tahu. Akhir nafas kita masing-masing nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu itu. Makanya Tuhan rahasiakan itu. Kalau dia tidak mampu merahasiakan, dia bukan Tuhan. Itulah kelebihannya Tuhan. Kapan saja dia bisa lakukan. Kalau hari ini dia bilang, Bro Jan, udah cukup, pulang ya. Januari tidak akan bisa bilang, Tuhan, tapi kan anak saya belum selesai, boleh nggak kasih waktu dulu, delay sedikit. Nggak bisa. Biar dalam keadaan sehat begini, kalau Tuhan bilang pulang ya pulang. Itulah rahasianya Tuhan. Nggak ada yang tahu. Jangan pikir orang tua udah mau meninggal. Belum tentu. Ada yang lebih muda dari dia meninggal. Akhir zaman. Karena tidak ada yang tahu akhir zaman itu. Tanda-tandanya kalau mengenai zaman dunia, tanda-tandanya itu Tuhan beritahu. Tapi kapan pastinya akhirnya, endingnya itu nggak ada yang tahu itu. Itulah rahasianya Tuhan. Tapi ada satu penekanan yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa sampai akhir zaman itu tetap ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tetap Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya sekarang, sampai akhir zaman itu kita tetap menyertai bersama dengan Tuhan atau tidak? Kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaannya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Bukan kita sok kuat, tetapi kita harus percaya Tuhan menguatkan kita. Amin. Ya. Orang banyak bilang percaya diri. Saya lebih percaya Tuhan. Iya. Kalau percaya pada diri sendiri, kan Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Tapi percaya Tuhan itu yang benar. Ya. PD boleh-boleh saja, nggak masalah. Tetapi jangan lupa, Tuhan itulah yang utama. Kita juga PD-nya karena ada Tuhan. Tentunya kalau tidak ada Tuhan, nggak PD, saudara. Saya mau tutup firman Allah ini dengan satu ayat. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Saudara yang mengikuti firman Tuhan ini di rumah, mari kita melihat bersama ayat ini. Efesus pasal yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita bacakan bersama-sama ayat ini. Hari-hari ini kita harus kuat bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan seperti berikut. Kita sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Yang punya kuasa tadi, di ayat pembukaan siapa? Yang punya kuasa di surga dan di bumi adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Dia, kuasa itu diberikan oleh Tuhan. Kita kuat karena kuasa Tuhan, bukan karena kita pintar, karena kita segala macam sekarang. Nggak begitu. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita. Kita mampu, kita berjalan di dalamnya, Tuhan berikan pertolongan. Saya percaya semua saudara yang mengikuti firman Tuhan ini, imani firman Allah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ini harus jalan sama-sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita pun jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, engkau tidak akan dapat apa-apa. Hidupnya kita akan binasa. Bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menang. Ya. 3 bulan kita udah lewati. Tinggal sedikit waktu lagi mungkin, kan? Kita nggak tahu. Tapi kita punya iman kepada Tuhan. Ini akan berakhir. Dan semua kembali normal. Pasti Tuhan tolong. Tetap semangat dalam Tuhan. Selamat berkemenangan. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Tetap kuat. Karena kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara saya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada Yesus. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, Dia suruh kita pergi. Pergi untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
Dan untuk kita pergi, kita percaya Dia akan menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Saudara diberkati Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang diberkati mengatakan amin.